Wah, Ibrahim itu diperintahkan untuk apa? Untuk meninggalkan Bunda Siti Hajar dan anaknya yaitu Ismail yang kecil, yang masih bayi. Nah disitulah terjadi sebuah kisah yang amat sangat luar biasa, yang kalau kita hari ini menjadi hikmah atau ibroh atau pelajaran bagi umat hari ini. Ya. Ketika Nabi Ibrahim itu hendak meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah yang tanpa penghuni, ya, di sebuah lembah yang gersang yang tidak ada apa-apanya, dan bahkan Nabi Ibrahim tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk bekal hidup istri dan anaknya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ketika Nabi Ibrahim hendak melangkah itu, Bu, ya. Nabi Ibrahim hendak meninggalkan istri dan anaknya, kemudian ibunda Siti Hajar bertanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku dan anakmu di sebuah tempat yang begitu sepi, ya, mungkin yang tidak ada apa-apanya?" Ya. Sampai sekian kali dipertanyakan seperti itu, Nabi Ibrahim nggak pernah jawab. Ya. "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni apapun?" Ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim tidak pernah menoleh ke belakang itu. Ya. Itu coba bayangkan, andaikan beliau menoleh ke belakang, maka dia nggak jadi meninggalkan anak dan istrinya itu. Maka ibunda Siti Hajar merubah pertanyaannya. Apa yang dia tanyakan? "Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Tuhanmu? Apakah ini perintah dari Allah?" Nah, kemudian Nabi Ibrahim hanya menjawab dengan sedikit menggeserkan kepalanya, dan dia mengatakan iya. Satu kalimat yang tidak ada tambahan apapun, dia mengatakan iya kepada istrinya. Ketika istrinya menanyakan, "Apakah ini perintah Allah engkau meninggalkan anak dan istrimu di lembah yang tak berpenghuni ini?" Nah, itu sebuah kisah yang sangat luar biasa kalau kita ambil hikmahnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, melihat kisah yang seperti itu, ya, ada satu hikmah yang harus kita ambil. Ternyata bahwa satu quote yang terindah, bahwa diamnya seorang laki-laki, ya, diamnya seorang laki-laki dan tidak berceritanya seorang laki-laki yang taat kepada Allah, ya, itu akan mendatangkan sebuah pertolongan Allah, sebuah pertolongan Allah yang datang dari sesuatu yang kita tidak tahu. Ya. Jadi saya ulangi bahwa diamnya seorang laki-laki yang apa? Diamnya seorang laki-laki dan tidak berceritanya seorang laki-laki yang taat kepada Allah. Kemudian diamnya seorang istri yang sabar akan apa? Akan takut perintahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu bisa apa? Bisa mendatangkan pertolongan dari Allah. Nah, ternyata betul Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika Ibrahim alaihissalam dan bahkan tidak bercerita apapun dan bahkan diam hanya mengatakan iya, beliau tidak bercerita apapun, dan bahkan ibunda Siti Hajar, beliau tetap apa? Tetap bersabar dan takut kepada perintahnya Allah. Maka apa yang terjadi? Ya. Kemudian setelah berjalan-jalan, ya, dari Safa ke Marwah, Safa ke Marwah 7 kali, maka dari situlah apa? Muncul sumber air yang kelak nanti sampai di hari kiamat air itu tidak akan pernah mengering. Yang kita kenal hari ini dengan air Zam-Zam.